Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hardianugraha dari Prodi PMH kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai informasi masalah kontroversial di Indonesia sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas UAS mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, jadi di sini saya mengambil tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disingkat Undang-Undang Ciptaker atau mungkin lebih familiar kita dengan Omnibus Law adalah undang-undang di Indonesia yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November. Yang mana tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang Cipta Kerja ini secara umum bertujuan juga untuk melakukan reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi. Dengan sudah diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diharapkan ini akan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari banyak sektor sehingga bisa tercapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Bahkan dikatakan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga akan bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak, bahkan mencapai 3 juta lapangan kerja yang akan tercipta setiap tahun. Akan tetapi, walaupun terdengar sangat menjanjikan, undang-undang ini justru menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, terutama pada saat rancangan undang-undang ini akan diundangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kasus demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan buruh yang merasa bahwa mereka itu dirugikan. Seperti dalam kasus ini, berita-berita di sini. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Gagasan tentang Omnibus Law atau Cipta Kerja secara kronologi pertama kali diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua pada 20 Oktober 2019. Saat itu Presiden bilang bahwa Omnibus Law itu diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di tanah air, terutama yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. Tak lama setelah itu, Pak Jokowi memerintahkan jajarannya juga untuk menyusun draft rancangan undang-undang. Alhasil secara cepat, secara kilat, draft RUU tersebut sudah dinyatakan rampung oleh pemerintah, sudah ada pada 12 Februari dan dinilai ini sangat cepat. Lalu lanjut dibahas di DPR pada 2 April 2020. Waktu itu rancangan aturan ini menuai banyak sekali penolakan, khususnya dari kaum buruh. Akhirnya aksi unjuk rasa terhadap penolakan ini digelar di banyak tempat lantaran aturan ini dikhawatirkan merugikan hak-hak kaum pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Ini terjadi karena dalam RUU tersebut terdapat beberapa pasal yang kontroversial. Di antaranya ada pada pasal 76, yaitu memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK tanpa harus mendapatkan persetujuan dari buruh atau serikat pekerja. Kenapa pasal ini disebut kontroversi? Yang pertama itu karena melemahkan hak-hak buruh atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sehingga memberikan kewenangan berlebih kepada pengusaha untuk melakukan PHK tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan buruh. Hal ini juga dikhawatirkan akan memicu eksploitasi dan
praktik PHK sewenang-wenang oleh pengusaha. Lalu ada juga pasal 81, yaitu membatasi hak cuti dan pesangon buruh. Kenapa ini kontroversi? Hak dan hak cuti dan pesangon itu adalah merupakan bentuk kompensasi atas pengorbanan waktu dan tenaga kerja mereka, sehingga mereka diberi waktu untuk istirahat. Dengan menguranginya waktu tersebut, dianggap ini tidak adil bagi buruh, terutama yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah. Dikhawatirkan ini akan memperburuk kondisi kesejahteraan buruh dan keluarganya. Lalu ada juga pasal 170 yang mempermudah perusahaan untuk mendapatkan izin usaha di bidang kehutanan dan pertambangan. Kenapa ini kontroversi? Ini jelas terlihat bahwa pasal ini akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan izin usaha di bidang kehutanan dan pertambangan yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan mengancam kelestarian alam. Dikhawatirkan juga pasal ini akan mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan memperburuk kerusakan lingkungan. Ini juga tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan yang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Kembali lagi, karena demo itu, akhirnya pembahasan mengenai rancangan undang-undang ini pun ditunda. Akan tetapi, tepat setelah 5 bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 2020, 5 Oktober 2020, melalui berbagai proses, akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dan resmi berlaku sejak November 2020. Dan tentu banyak juga masyarakat yang menolak karena mereka seakan-akan tidak mendengar apa yang telah dikeluh kesahkan oleh rakyat, sehingga mereka pun melakukan demo dan bahkan pada saat undang-undang disahkan mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya setelah berbagai proses di MK menilai bahwa undang-undang tersebut cacat secara formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. Sehingga dalam putusannya MK memberi waktu untuk pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini diperbaiki dalam jangka 2 tahun setelah putusan dibacakan. Apabila tidak dikoreksi maka akan dicabut. Untuk ini saya pribadi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini saya merasa kontra. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa beberapa pasal ini justru merugikan kepada masyarakat. Lalu bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi kontroversi ini? Yang pertama, bisa dengan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menyusun kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada buruh dan juga ramah lingkungan. Selain itu bisa dengan membuat undang-undang pengganti yang lebih baik, menyusun undang-undang yang lebih komprehensif dan bisa mengakomodir kepentingan semua pihak dengan melibatkan partisipasi publik dan secara transparan, serta terkait lingkungan juga bisa dengan memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi yang berlebihan akibat kegiatan usaha. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan masih ada kesalahan atau informasi yang salah ataupun kurang akurat. Saya meminta semoga kalian bisa berkenan untuk memberikan koreksi, masukan ataupun saran. Terima kasih sudah menonton. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.